Insan mau kembali ke istri pertamanya, ke Mawa, kan masih ada persoalan hukum. Mawa kan melaporkan ke polisi kan, kasusnya perzinahan. Itu dulu diselesaikan, baru kembali ke rumahnya. Nah, kalau menutup pintu damai berarti kan konflik jalan terus. Ini artinya kasus pidana perzinahan jalan terus sampai proses sidang. Di KUP yang lama, di mana nanti ketika proses dalam persidangan ada posisi di mana si Insan bilang dia tidak memakai hukum yang ada di dalam KUHP. Secara perdatanya dia memakai perdata yang hukum agama, bukan perdata hukum barat. Kemelut yang membelit konflik cinta segitiga antara Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara hingga kini masih belum menemukan titik terang. Tarik ulur yang terjadi di antara ketiganya membuat prahara ini tampak sulit diselesaikan, bahkan melalui jalur damai seperti yang diharapkan oleh pihak Insan dan Inara. Pasalnya, Mawa bersikukuh menolak ajakan damai yang dilayangkan oleh suami sahnya beserta istri sirinya tersebut. Meski demikian, belum lama ini muncul secercah harapan bagi Insan. Dalam sebuah pertemuannya dengan Mawa, Insan disebut menerima sejumlah syarat yang diajukan Mawa sebagai jalan menuju perdamaian. Tak hanya itu, Insan pun secara tegas menyatakan keinginannya untuk kembali melanjutkan dan memperbaiki rumah tangganya bersama Mawa, ketimbang meneruskan hubungan terlarangnya dengan Inara. Lantas seperti apa pandangan seorang pakar hukum sekaliber, Deolipa Yumara menyikapi kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang belum juga usai sampai saat ini? Insan mau kembali ke istri pertamanya, ke Mawa, kan masih ada persoalan hukum. Gitu. Yang Mawa kan melaporkan ke polisi kan, kasusnya perzinahan. Itu dulu diselesaikan, baru kembali ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya masih ada persoalan hukum juga pasti terjadi percekcokan kan. Artinya Mawa nggak akan terima karena masih ada persoalan hukum. Kembali ke rumah bisa terjadi kalau sudah terjadi perdamaian antara Mawa dengan Insan. Gitu. Tapi kalau Mawa masih lapor polisi, apa yang damai? Apa yang bisa diselesaikan di rumah? Pasti di rumah diem-dieman itu. Bisa rumah lah pasti itulah. Gitu akhirnya kan. Karena kan ada proses hukum yang sedang dijalankan. Kan kita nggak tahu dua syarat itu untuk apa, untuk perdamaian kah atau untuk mencabut laporan. Tapi kalau untuk perdamaian biasanya dibarengi dengan cabut laporan dari Mawa kan. Jadi kalau Mawa mengajukan dua syarat untuk berdamai, berdamai ini artinya mencabut laporan. Gitu kan, orang berdamai kan berarti nggak ada konflik lagi, nggak ada perang lagi. Berarti kan semua peperangan, semua konflik dihentikan kan, selesai berdamai kan. Jadi kalau Mawa mengajukan dua syarat dan itu untuk berdamai, berarti dalam konteks untuk mencabut laporan polisi. Satu syarat lagi ini kita akan sudah komunikasi dengan pengacaranya Mawa yang akan kita sampaikan juga beberapa buktinya nanti kepada lawyernya Mawa. Jadi mungkin itu yang nanti bisa kita sampaikan, mungkin nanti bisa kita abadikan berupa video atau apa bahwa memang sudah kita sampaikan semua nantinya. Tapi yang jelas berprogres, kita udah janjian, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan lawyernya Mawa ya. Sekali tidak, tetaplah tidak. Pernyataan tegas itulah yang belakangan disampaikan oleh pihak Wardatina Mawa. Ia diketahui telah mengirimkan surat resmi penolakan atas ajakan damai dan menegaskan pilihannya untuk tetap melanjutkan laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan tersebut hingga ke meja persidangan. Sikap Mawa yang kukuh dan tidak bergeming ini pun menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari pengacara Deolipa Yumara yang turut memberikan pandangannya dari sisi hukum. Deolipa memprediksi apabila proses hukum terus berjalan dan tidak ada titik temu di antara kedua belah pihak, maka konflik ini berpotensi berujung pada perceraian antara Mawa dan Insan. Ya, kalau menutup pintu damai berarti kan konflik jalan terus. Ini artinya kasus pidana perzinahan jalan terus sampai proses sidang.
begitu. Jadi nanti yang jadi terdakwanya dua, baik Inara, baik Insan, dua-duanya menjadi terdakwa di kursi terdakwa kan di dalam persidangan. Jadi kalau permintaan maaf dalam kasus seperti ini, permintaan maaf kemudian dibarengi dengan pemberian maaf. Permintaan maaf saja tanpa adanya pemberian maaf itu nggak akan pernah bisa terjadi perdamaian dan cabut laporan polisi. Gitu. Jadi harus ada pemberian maaf dari si pelapor, dari si Mawa sendiri. Ya tepat menurut Mawa iya, karena dia sebenarnya memberi pelajaran buat Inara, memberi pelajaran hukum juga buat Insan. Jangan sembarangan jadi suami. Jadi kelihatannya Mawa ini sudah menutup hati, menutup pintu, dan menutup mata buat si Insan. Hukumnya jalan terus, tidak ada perdamaian, dan setelah itu, setelah sidang diputus, mereka kemudian terbukti bersalah, cerailah antara Mawa dengan Insan. Sampai hari ini tidak ada pencabutan laporan perzinahan, ya, laporan tetap berjalan. Terkait perdamaian, kami telah menerima surat dari pihak IR dan IF melalui kuasa hukumnya, yaitu surat permohonan restoratif justice atau surat permohonan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan musyawarah. Terhadap surat tersebut, Mbak Mawa belum memberikan jawaban karena sedang fokus ibadah umroh dalam waktu dekat, dan juga sampai saat ini tidak ada pembahasan dan pembicaraan mengenai perdamaian. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Untuk jadwal pemeriksaan selanjutnya kami belum mendapatkan jadwal. Pada prinsipnya kami siap dan kooperatif kapanpun dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga diblok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Sebagai pihak terlapor, Insanul Fahmi dan Inara Rusli tampak mulai ketar-ketir menghadapi laporan yang dilayangkan oleh Wardah Tina Mawa. Kekhawatiran tersebut kian menguat seiring mencuatnya penerapan KUHP baru, di mana dalam ketentuannya, dugaan perzinahan dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih tegas. Jika Insan dan Inara benar-benar terbukti bersalah, ancaman hukuman maksimal yang menanti bahkan bisa mencapai 6 tahun penjara. Menanggapi situasi tersebut, pengacara Deolipa Yumara menyampaikan pandangannya dari sisi hukum. Menurutnya, Insan masih memiliki peluang apabila perkara ini tetap menggunakan ketentuan KUHP lama yang merujuk pada hukum perdata barat, sehingga konsekuensi hukum yang dihadapi berpotensi berbeda dibandingkan dengan aturan yang tertuang dalam KUHP baru. KUHP baru malah isinya lebih ketat kan, cuman kan perbandingan antara penggunaan KUHP baru dengan KUHP lama kan dicari undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Tampaknya yang masih paling menguntungkan adalah KUHP yang lama. Jadi pemidanaan dan penuntutan dan proses pendakwaan, karena perkaranya ini terjadi pada saat sebelum adanya undang-undang baru, maka lebih diutamakan memakai undang-undang yang lama, yaitu KUHP yang lama, yang lebih menguntungkan baik bagi Insan maupun Inara. Di KUHP yang lama, di mana nanti ketika proses dalam persidangan ada posisi di mana si Insan bilang dia tidak memakai hukum yang ada di dalam KUHP. Secara perdatanya dia memakai perdata yang hukum agama, bukan perdata hukum barat. Gitu. Itu ada celah di situ nantinya. Di KUHP yang lama itu kan memuat seperti itu sebenarnya. Jadi siapapun agamanya terkunci dengan KUHP yang baru. Kalau pakai KUHP yang lama ada kesempatan pembelaan diri. Tapi kalau pakai KUHP baru
terkunci dengan pasalnya. Pasalnya itu benar-benar saklek kalau KPK ini. Saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Berbeda dengan pandangan Deori Payumara, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea justru memiliki pendapat lain terkait pasal yang berpotensi dikenakan kepada Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Pengacara yang dikenal dengan gaya parlente dan pernyataan blak-blakan itu menilai kedua terlapor sangat mungkin dijerat dengan pasal dalam KUHP baru. Menurut Hotman, hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa Insan dan Inara dinilai telah melanggar ketentuan hukum dengan melakukan pernikahan tanpa mengantongi izin dari istri sah. Atas dasar itu, Hotman menegaskan bahwa peluang penerapan pasal baru tetap terbuka, terlebih jika unsur-unsur pelanggaran dapat dibuktikan secara hukum. Kalau memang dia tidak mau berdamai, ya haknya dia, ya kan? Justru kalau dia minta, kalau seorang istri kedua, kalau seorang pacar kedua minta pengesahan, berarti sudah mengakui sebelumnya mereka sudah nikah, walaupun nikahnya tidak sah. Berarti sudah cukup bagi si istri sah untuk melaporkan pasal tentang pernikahan tanpa izin. Ngerti nggak? Apa istilahnya itu misbah? Apa misbah? Isbat. Nah, isbat itu kan untuk mengesahkan yang sudah terjadi kan? Ya kan? Itu kan? Ya kalau begitu, itu malah bukti bagi si istri sah. Oh, terbukti nih, berarti kau sudah ngaku, ya berarti kau memang sudah nikah, ya dengan nikah di bawah kawin siri, berarti kau laporin lo, itu loh dengan nikah tanpa izin. Bang, kalau pertama bisa menjadi ada lagi pasal yang baru sekarang, kumpul-kebo, ya kumpul-kebo cuma yang laporin hanya ibu atau anak atau suami juga bisa. Ya. Saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Orang selingkuh, ada orang selingkuh, aduh gila, 2 jam loh, 2 jam katanya videonya itu. Yakin ini aja yang muda-muda nggak sanggup 2 jam. Yang muda-muda ini nggak sanggup 2 jam. Tapi jangan tanya, Hotman bisa 3 jam. Pertanyaannya adalah, katanya itu kehendak yang dia apa sih? Kehendak tembok ini, kehendak yang di atap. Padahal apa? Kehendak yang di bawah. Kehendak yang di bawah. Oh ini dia. Coba, kalau sampai 2 jam itu kehendak yang mana? Yang di bawah. Pesannya adalah, ayolah sesekali ngopi sama Hotman. Siapa tahu banyak manfaat dengan jam terbang Hotman, bisa kasih saran-saran. Tapi saya belum tentu mau jadi kuasa hukumnya, kan sudah ada kuasa hukumnya. Tapi sebagai istri yang sebagai korban, ya saya termasuk yang simpatik sama dia gitu loh. Ya dia sudah tetap tegar, dia kok kekeh sampai sekarang, ya kan? Ya dia kekeh sampai sekarang. Ya. Itu suatu kehebatan istri sah. Bagi si istri sah sekarang ini ada 3. 1 laporan polisi zina, 2 laporan polisi nikah kedua kali tanpa izin. Kalau ternyata masih terus, ya alternatif lain adalah meminta izin. Itu juga pidana dengan KUH pidana yang baru. Berstatus sebagai istri siri, posisi Inara Rusli kini kian terpojok, terlebih setelah namanya resmi tercantum sebagai terlapor dalam laporan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa. Tekanan yang dihadapinya pun tidak hanya datang dari ranah hukum, tetapi juga dari ruang publik.
Inara ramai menjadi sasaran hujatan dan kecaman para warganet yang terus menggema di media sosial. Situasi ini tentu menjadi kerugian besar bagi Inara Rusli, apalagi muncul sebuah tradisi cancel culture yang dinilai sangat merugikan, mengingat dirinya dikenal sebagai seorang influencer sekaligus aktris yang memiliki popularitas dan citra publik yang cukup kuat. Kondisi tersebut membuat posisi Inara semakin sulit, baik secara profesional maupun personal. Ya kalau si Mawa menerima perdamaian dengan si Insan, berarti si Inara juga satu paket. Tapi kalau si Mawa tidak menerima si Insan, berarti si Inara juga satu paket dengan si Insan, sama-sama belangsak, gitu di persidangan belangsak. Maksudnya bisa diputus bersalah. Tapi kan ada celah-celah hukum itu kalau pakai KUHP lama. Dia udah susah dapat pekerjaan, dapat job, begitu kan? Namanya udah buruk, itu kan sebenarnya sanksi. Itu kan sama kayak namanya dicemarkan, gitu. Jadi otomatis namanya yang dicemarkan, tapi dia tidak bisa melaporkan kecemaran yang dia terima, kan, gitu kan. Dia punya bisnis dirugikan, tapi dia nggak bisa membuat laporan polisi bahwasanya dia dirugikan secara bisnis, karena ulah dari kelakuannya sendiri. Itulah disebut sebagai sanksi sosial yang menimpa Inara. Keputusan Inara Rusli untuk kembali melanjutkan pernikahan sirinya dengan Insan, usai keduanya disebut telah berdamai, justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Sikap Inara dinilai ambigu, mengingat sebelumnya ia sempat mengaku menjadi korban penipuan oleh Insan hingga melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Namun, tak berselang lama, langkah perempuan yang telah memiliki 3 anak itu berubah drastis, seolah berbalik 180 derajat dari pernyataannya semula. Perubahan sikap tersebut tak pelat memicu reaksi keras dari masyarakat. Publik bukan hanya dibuat heran, tetapi juga geram. Dari polemik inilah, beragam tudingan miring pun diarahkan kepada Inara. Ia dituding sebagai perempuan yang merebut suami orang, namun justru merasa berada di pihak yang benar dengan dalih, tidak mengetahui bahwa pria yang dinikahinya secara siri telah beristri sah. Tak sedikit pula pihak yang menilai sikap Inara telah melampaui batas kewajaran, sehingga memperkeruh polemik yang hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Kita menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana untuk? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat
buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya, bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan. Tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal.